GoPod, Golden Podcast, tempat ngobrol santai, full of stories and good vibes. Ketemu lagi bareng aku Vita Inang di GoPod. Nah, kita semua pasti setuju ya kalau internet itu sekarang udah menjadi kebutuhan utama. Bukan sekedar untuk hiburan, belajar, bekerja, dan bahkan menjadi peluang ekonomi. Nah, hari ini aku kedatangan tamu spesial banget nih dari Telkomsel. Kebetulan beliau ini dari Telkomsel Batam, dan hari ini aku bakal cerita bukan sekedar tentang sinyal, tapi bagaimana Telkomsel itu menjadi dan membuka jalan untuk masyarakat Indonesia dalam bidang pertumbuhan ekonomi. Nah, langsung aja ini dia Mas Adi Sulistianto. Halo. Halo Mas, apa kabar? Baik, sehat-sehat selalu. Seger banget nih nampaknya. Sehat, seger. Ya Kita habis makan sore tadi kan. Habis makan sore ya? Iya, betul. Jadi nanti makan malamnya masih lanjut? Masih lanjut. Masih lanjut Biar ya? sehat Oke, kan? oke. Nanti kita makan bareng ya tim ya? Iya benar. Kesibukannya sekarang apa nih Mas? Kalau kesibukannya masih kerja, kemudian hobi, kadang mini soccer dan badminton ya, kalau ikut teman-teman gitu ya. Oke. Paling itu aja sih. Oh, olahraganya FOMO juga ternyata guys. Iya. Ikut-ikutan yang lagi tren. Betul. Kalau yang rutin biasanya sehari-hari apa? Jogging mungkin? Kalau rutin itu pagi ya, pagi itu paling suka jalan kaki atau lari lah gitu ya kalau mampu. Itu benar-benar nyehatin badan banget lah untuk fit biar tiap hari kerja itu fresh lah gitu. Sama sih, saya juga suka lari sebenarnya. Lari dari kenyataan. Nah, benar banget. Nah, oke Mas Adi. Nah, kita kan sama tahu nih Mas Adi, Ya. kalau Telkomsel itu merupakan perusahaan telekomunikasi yang cukup besar ya di Indonesia Ya, sangat gitu. besar. Paling Iya, besar se-Indonesia paling ya. besar ya. Nah, ternyata Telkomsel itu punya peran yang luar biasa dalam membantu masyarakat tetap terhubung, belajar, dan berkembang. Nah, hari ini kita bakal bahas gimana sih Telkomsel jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi dan dunia pendidikan di negeri ini. Oke. Sekarang kita sama-sama tahu nih, di setiap daerah itu sekarang pembangunannya untuk jaringan sendiri itu sudah mulai merata ya. Iya, betul. Dan bahkan masyarakat itu banyak yang bilang bahwa kehadiran tower Telkomsel itu di wilayah mereka bikin hidup mereka lebih mudah. Mulai dari mereka berjualan online ya, Betul. kemudian juga anak-anak bisa belajar lewat internet. Iya. Nah, sebenarnya nih Mas Adi, apa sih tujuan utama Telkomsel dalam memperluas jaringan dan membangun tower di berbagai daerah bahkan sampai ke pelosok negeri? Nah, oke, itu pertanyaan yang sebagai pekerja lah ya, kerja di Telkomsel, benar-benar saya pribadi melihat Telkomsel ini sangat luar biasa ya. Bahkan kalau sampai ada di daerah pelosok dan memang secara potensi, secara komersil gitu ya, kan setiap tower itu membutuhkan target minimum gitu ya, itu adalah nilai komersilnya. Oke. Namun Telkomsel sendiri punya niatan sangat baik, ya tadi ya, terhubung, terus kemudian untuk belajar dan selanjutnya berkembang. Iya. Itu benar-benar diterapkan di Telkomsel, makanya komitmen Telkomsel itu sampai ke ujung-ujungnya pulau, sampai ke ujungnya daerah yang paling ujung, itu benar-benar jadi komitmen Telkomsel untuk tetap diberikan sinyal. Nah, komitmen ini memang ya tadi ya yang disampaikan Mbak Vita, kita pengen Indonesia ini bisa terhubung, yang kedua bisa belajar dan bisa berkembang. Itulah tujuan Telkomsel, kenapa sampai diberikan sinyal sampai ke ujung-ujungnya daerah. Itu Mbak Vita. Oke, baik. Nah, Mas, coba kita ulas lebih dalam lagi nih ya. Tujuan Telkomsel dalam konteks terhubung, dan berkembang, itu apa sih? Nah, kalau lebih dalamnya lagi, sebenarnya tujuan Telkomsel itu membahagiakan ya. Ini dari sudut pandang pribadi ya. Oke. Kenapa membahagiakan gitu ya? Contoh ketika kita tidak terhubung 1 jam saja ya, dalam konteks ada mungkin kabel kepotong atau mungkin listrik padam sampai 7 jam gitu ya. Itu rasanya tuh sedih kita, khawatir kita nggak bisa melihat orang tua, video call orang tua, menelpon orang tua atau keluarga sendiri gitu ya. Nah, itulah konteks Telkomsel menjaga jaringan agar terhubung. Nah, itu konteksnya tetap terhubung, akhirnya bahagia gitu ya. Jadi simpel aja sih, tujuannya adalah membuat kita bahagia, Telkomsel ini ada. Yang kedua adalah ketika kita konteksnya belajar, sebenarnya kita menyiapkan masa depan
dengan Telkomsel. Belajar untuk masa depan dengan cara digital ataupun pakai internet dengan cara yang baik gitu ya. Itulah yang membuat akhirnya kita masa depan yang baik, ya kita bahagia gitu ya. Yang selanjutnya adalah ketika kita berkembang, ini dalam konteks bisnis, berkembang itu kita memberikan dampak besar terhadap ekonomi dan akhirnya memberikan kebahagiaan juga gitu. Nah, sebenarnya intinya Telkomsel berkomitmen untuk menjaga jaringan itu untuk membuat bahagia orang. Simple aja sih, membuat bahagia orang aja Telkomsel hadir. Gitu. Wow, luar biasa loh, bahagia. Kalimatnya cukup simpel, sederhana, tapi maknanya luar biasa. Betul. Oh, luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk Telkomsel. Keren banget loh ini. Aku langsung kayak shock gitu loh. Aku pikir tadi tuh bakal yang gimana-gimana ya. Yeah. Ternyata jawabannya simpel banget. Cukup Telkomsel itu mau buat bahagia. Iya, betul. Jika sudah terhubung ya pasti kebahagiaan itu akan muncul ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau kita untuk belajar, terus dari belajar itu kita bisa meraih apa yang menjadi mimpi kita, tetap kita dapat bahagianya intinya gitu ya. Nah, dari berkembang tadi juga kalau untuk bisnis nih gitu ya, kalau udah terhubung, udah belajar, nah otomatis kita bakal berkembang dan itu intinya poinnya bahagia, luar biasa sekali. Betul sekali Mbak Vita. Oke. Nah, dalam pembangunan tower sendiri nih ya, dalam pembangunan jaringan, itu kan sampai ke pelosok negeri ya Mas ya. Nah, pasti akan ada tantangan yang bakal dihadapi oleh Telkomsel. Betul. Nah, kira-kira tuh gimana sih Mas, dan apa sih tantangan terbesar yang dihadapi Telkomsel dalam pembangunan jaringan itu sendiri? Iya, oke. Ini menurut pengalaman saya gitu ya, alhamdulillah sudah di regional Sumatera bagian tengah, itu sudah hampir 15 tahun, di mana sudah sampai ke Mentawai, kemudian ke beberapa pulau lain ya, seperti di Kepulauan Riau ini kan ada di Guntung, Sambu, Burung dan sebagainya. Itu memang secara teknis ya memang sangat menantang, karena pada saat distribusi material, pada saat nyeting jaringan gitu ya, mungkin yang ahli lebih teman-teman dari jaringan ya, mungkin sekilas melihat itu gimana kita bisa memastikan teknisnya itu benar, akurat, sampai ya sekarang gitu. Bahkan di Mentawai Merdeka itu sampai Telkomsel memberikan jaringan sampai ke sana dan akhirnya dapat internet yang sangat baik gitu. Dan khususnya kayak di Kepulauan Riau itu ada beberapa di daerah Pulau Ujung gitu ya, seperti beberapa lokasi di Karimun, di Batam gitu ya. Itu sudah sangat terkoneksi dengan baik. Makanya orang menyukai Telkomsel memang salah satunya ini yang nggak bisa dipungkiri lagi gitu ya. Memang nggak terputus nih sampai ke ujungnya wilayah. Nah, itulah yang menjadi tantangan Telkomsel dan menjadi komitmen lah ya. Selain tantangan, dia jadi komitmen untuk tetap melaksanakan dengan akurasi yang baik, teknik yang baik, sampai terbangunnya sinyal ini di ujung-ujungnya gitu sih. Wow, luar biasa sekali. Tepuk tangan lagi dong untuk Telkomsel yang udah memberikan sinyal kepada masyarakat Indonesia dan menjangkau sampai ke pelosok negeri. Betul. Nah, bener banget ya Mas ya, Telkomsel memang berkomitmen untuk pertumbuhan ekonomi bangsa. Karena sama-sama kita lihat nih sekarang dengan adanya internet yang semakin meluas jaringannya, kemudian didukung juga dengan aplikasi-aplikasi untuk berjualan, kita bisa lihat pedagang-pedagang yang mungkin mengandalkan semuanya itu offline, sekarang udah berbondong-bondong untuk ke online gitu, ke digital gitu. Dan ini mungkin tidak akan terjadi kalau koneksinya sendiri tidak stabil gitu ya Mas ya. Nah, mungkin banyak pelaku UMKM nih Mas sekarang yang go digital berkat koneksi yang lebih baik. Nah, namun menurut Mas sendiri nih, apa sih peran jaringan Telkomsel dalam mendorong transformasi bisnis lokal ke arah digital Mas? Nah, itu keren nih pertanyaannya gitu ya. Transformasi digital itu pada poinnya tetap balik lagi ke dasar ya sebenarnya. Dia menghubungkan pelanggan, antar pelanggan agar lebih mudah ya. Nah, agar lebih mudah inilah transformasi digital. Contoh ya, memang aplikasi TikTok lah ya, memang aplikasi salah satu terbesar dan terbaik lah saat ini gitu ya. Itu memberikan di luar dia konektivitas antar pedagang, konektivitas pedagang dan pembeli, dan bahkan ada perantara bahasanya affiliate gitu ya. Nah, di situ semua orang bisa berinteraksi dan berjualan sehingga mereka akhirnya bertransaksi nih. Nah, konteks di sinilah digital Telkomsel hadir menggunakan paketnya, menggunakan
paket internetnya, dan diaplikasikan dalam hal transaksi ini tadi. Jadi alhamdulillah Telkomsel sudah memajukan konteks digital transformasi ini sehingga terhubung lebih cepat, lebih dapat dan sebagainya gitu sih. Nah, itu kan dalam bidang pertumbuhan ekonomi ya Mas ya. Kalau dalam bidang pendidikan sendiri, apakah ada program atau produk khusus dari Telkomsel untuk perkembangan pendidikan dalam bidang digital, Mas? Nah, pertanyaannya menarik banget itu ya. Ini yang memang ditunggu-tunggu dan memang sudah cukup lama gitu ya. Kalau program dan produk dari Telkomsel untuk pendidikan sangat banyak banget gitu ya. Bahkan ada program yang dimana di tahun 2025 Telkomsel Batam khususnya ya, itu sudah memajukan beberapa daerah yang sinyalnya kurang baik, terus juga kurang baik juga untuk online karena ujian online itu sudah sangat cukup banyak. Itu ada di SMK 6 Panau, kemudian SMA Negeri 4, SMA Negeri 1 dan SMK 5. Dan yang luar biasa itu komitmen Telkomsel memajukan dari dunia pendidikan itu sendiri itu dalam waktu 1 minggu ya, 3 atau 1 minggu itu sudah terbangun tambahan jaringan di SMK 5. Itu luar biasa banget. Dalam waktu yang sesingkat dalam itu? Dalam waktu sesingkat itu. Wow, ini itu, keren banget. Ini perlu diapresiasi nih, perlu tepuk tangan untuk Telkomsel. Karena dari pribadi saya sendiri, seluar biasa itu, sekomitmen itu Telkomsel menjaga pendidikan di Indonesia gitu ya. Salah satunya di Kepri tadi yang di SMK 5, itu luar biasa. Kemudian, nah ini yang ditunggu, produk Bayu. Nah, produk Bayu ini saya pribadi lah bilang gitu ya ke keluarga, pakailah Bayu karena Bayu nggak pernah mati sinyalnya, kalau lupa pun masih hidup, kemudian kalaupun pengen beli paket internetnya juga murah, dan memang nggak memborosin dari sisi keluarga dan pendidikan. Makanya siswa atau mahasiswa bisa lebih fokus duitnya untuk pendidikan. Ini yang benar-benar komitmen Telkomsel untuk memajukan dari sisi produk. Berarti produk Bayu sendiri ini memang ditujukan untuk pelajar ya Mas ya? Betul banget, ini betul banget. Memang luar biasa banget ya, ngirit banget lah gitu ya. Kemudian yang lainnya lagi, ada salah satu sistem information technology, yaitu dalam bentuk School ID. Nah, School ID ini juga platform pendidikan di mana Telkomsel menjaga komitmennya terhadap pendidikan itu dari sisi sistemnya. Contoh, satu sistem absen, yang kedua sistem nilai, yang ketiga sistem dari akademiknya sendiri. Absen di kelas pun juga diterapkan. Nah, contoh ya, absen pada saat datang itu kita sudah menggunakan selevel kayak BUMN. BUMN itu kalau saya absen, saya kalau nggak di kantor, saya harus izin ke manajer saya. Nah, sama kayak di pendidikan, saya harus izin ke wali kelas saya. Jadi saya selfie, harus take selfie, dan di sistem itu sudah mengakomodir itu. Dan ini dikontrol oleh orang tua langsung atau gimana Mas? Dikontrol aplikasi? Ini aplikasi ya? Aplikasi betul. Kontrol orang tua dan wali murid. Jadi hebatnya di dunia pendidikan Telkomsel itu sudah sangat semaju ini gitu. Luar biasa ya. Komitmennya, iya betul. Dan itu free. Dan khusus Batam, komitmen kami Telkomsel Brands Batam dan mitra kami Golden Communication itu untuk menjaga free-nya ini sampai ke 3 tahun ke depan. Wow, luar biasa. Ini yang luar biasa ya, betul sekali. Keren banget loh. Dan sorry Mas, ini untuk sekolah ada ditujukan untuk sekolah menengah atas atau sampai ke level perguruan tinggi mungkin? Iya. Kalau yang kami tawarkan memang sampai ke SMP, SMA, dan ke kampus. Namun yang sampai sekarang ini jalan memang kebanyakan di SMA. Gitu. Dan ini udah berjalan di Batam sendiri di beberapa sekolah di Batam, atau di sudah beberapa merata sekolah. Mas? Sudah ada SMA Negeri 21, kemudian SMA 4, SMA 1, dan lain-lain. Wah, ini sekolah lain wajib sih pakai ini, keren wajib banget. Ya. Dan ini free ya Mas ya? Free. Sekali lagi untuk free. Untuk Batam kita free kan. Wow, luar biasa. Keren banget. Ternyata luar biasa banget ya Mas ya, peran Telkomsel bukan hanya dalam pertumbuhan ekonomi, tapi dalam dunia pendidikan Telkomsel mensupport sejauh itu gitu ya. Betul. Nah, mungkin tadi kita udah singgung juga ya Mas ya, ada kata yang sangat menarik dari Mas Adi tadi, dari tujuan Telkomsel mengembangkan jaringan itu katanya sederhana banget, bahagia tadi yang saya kutip, dan itu ada 3 konteks, terhubung, kemudian belajar, dan juga berkembang. Nah, barusan kita bahas terkait support Telkomsel terhadap dunia pendidikan.
Nah, menurut Mas Adi sendiri, apakah Telkomsel nih juga ada peran penting dalam membantu siswa-siswi atau juga mungkin mahasiswa dalam berwirausaha gitu Ah, sambil belajar gitu, Mas? Karena ya, zaman sekarang itu betul, kan betul. dalam dunia digital itu apa-apa bisa mendapatkan cuan ya, Mas Betul, ya. betul, Nah, betul, betul. menurut pandangan Mas Adi gimana nih? Ah, oke, ini pertanyaan keren banget gitu ya. Karena kalau dalam bahasa saya sendiri, kalau yang sudah saya beli, kalau bisa yang sudah saya beli itu saya jual lagi gitu ya. Oke, Eh, bisnis banget ternyata Bisnis ya. banget gitu ya. Cuan, cuan. Jadi konteksnya sih saya juga pernah berpikir gini ya, ketika saya membeli pulsa atau internet, saya dari internet itu bisa menghasilkan apa sih? Kan Oke. semua orang mungkin bertanya itu gitu ya. Eh, Konteksnya gini, Telkomsel yang sekarang memang secara tidak langsung atau mungkin langsung juga sudah memberikan konektivitas atau digital agar kita sebagai pelanggan Telkomsel ini bisa melakukan komersialitas lah ya. Contoh saya ber-TikTok, saya jualan dan dagang dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau untuk siswa dan mahasiswa gitu ya, yang cocoknya mereka juga fokusnya belajar dan pengen mencari uangnya di luar mungkin banyak ya di masyarakat di Indonesia khususnya di Kepri sudah luar biasa mereka punya job site atau bahkan mereka bekerja sambil belajar itu keren banget untuk di Kepulauan Riau gitu ya khususnya Batam ya. Kalau dari saran sih hemat saya memang ada salah satu aplikasi yang sudah ada di Play Store Oke. dan ini cara daftarnya gampang itu adalah DigiPos. Nah DigiPos ini sangat simpel banget kita bisa mendidik diri sendiri untuk bisa berinteraksi sama orang lain dengan cara berdagang. Oke. Kebutuhan yang paling gampang tadi yang kita ulas dari awal ya Mbak Vita ya. Tujuannya adalah ketika ada demand ada supply. Nah, ketika ada kebutuhan internet udah jadi kebutuhan sehari-hari nih. Nah, saya tinggal jualan di Gipos saja, tinggal modalnya juga cukup kecil, nggak perlu besar-besar banget, 100.000, 200.000 sudah bisa jualan saya. Dan bahkan kalau ada yang modal 100.000, 200.000, kalaupun ada yang beli harga 500.000, saya pinjam ke siapapun, ini pasti terjual nih. Tinggal saya lebihkan, umpamanya 5.000 gitu ya. Nah di Digipos sudah menyediakan fasilitas untuk menjual apapun di situ, bahkan PPOB seperti bayar IndiHome, kemudian bayar air, bayar listrik, prepaid ataupun postpaid. Kemudian bayar kartu halo, di situ sudah sangat disediakan gitu ya. Bagi mahasiswa dan siswa yang mereka berinteraksi dengan mungkin pihak tiga, mungkin temannya sendiri, mungkin saudaranya, saya rasa dan saya kira itu paling gampang untuk satu mentraining diri kita untuk bisa jualan, yang kedua agar kita juga menambah leadership kita, menambah relasi kita dari jualan itu juga gitu ya. Itu luar biasa sih. Kalau memang sangat didalemin bisa kaya dan banyak contohnya gitu ya kan. Punya outlet-outlet yang dia berjualan itu sampai punya 10 toko gitu ya. Dan sampai bisa membeli mobil itu ya saya rasa dan itu nyata gitu ya. Itu luar biasa sih. Nah ini menarik banget loh, ini menarik loh Mas menurut aku. Karena kita itu sehari-hari menggunakan data internet. Betul Dan sekali. ini tuh hanya lewat aplikasi gitu ya. Betul. Lewat aplikasi, kemudian kita tidak butuh tempat juga untuk awal-awal mungkin. Benar. Sebelum kita buka jadi Benar. outlet gitu ya. Benar. Hanya bermodalkan jaringan aja kita udah bisa buka usaha gitu Iya, loh. betul. Luar biasa banget Telkomsel mensupport dalam, bukan hanya dalam bidang pendidikan, tapi juga pendidikan sambil bertumbuhnya ekonomi. Iya, betul, bisa betul. dirasakan juga oleh pelajar langsung Betul, gitu. Sambil betul. mencari cuan dengan menggunakan paket internet dan juga teknologi secara bijak gitu ya. Nah ini buat teman-teman nih yang masih duduk di bangku sekolah mungkin bisa dicoba cukup dengan download aplikasi apa tadi namanya Mas Digipos ya. Digipos, ya. Nah download aplikasi Digipos di Play Store. Yuk bisa yuk mulai berwirausaha dari jadi pelajar ini gitu. Karena luar biasa nih kalau dikumpul-kumpul tahu-tahu nanti udah punya outlet 10 ya kan. Iya, betul, Tiba-tiba gitu baru tamat sekolah udah punya outlet 10 gitu. Iya. Karena ini membangun relasi juga, terus jualannya bisa online juga, Betul tidak sekali. butuh tempat dan tidak mengeluarkan banyak modal gitu Betul, ya Mas betul ya. sekali. Oke, nah baik Mas, ini terakhir dari aku nih Mas ya. Ya. Apa sih harapan Mas Adi sendiri dengan berkembangnya akses internet khususnya untuk masyarakat Batam gitu? Harapannya apa Mas? Oke. Terima kasih ini pertanyaan ke setiap insan Telkomsel gitu ya. Dari harapan kami pelanggan bisa menikmati jaringan, kemudian servis, kemudian fasilitas
bahkan dalam bentuk program atau produk yang sudah kami sediakan, pelanggan bisa menikmatin sampai dia mendapatkan poin dan akhirnya bisa nukar poin dan mendapatkan hadiah dan something ya setiap tahunnya gitu ya. Harapan kami kepuasan pelanggan, rasa puas dari pelanggan itu benar-benar menjadi obat buat kami yang memang benar-benar bekerja di Telkomsel ini untuk menjaga kualitas yang sangat baik ya gitu ya, agar tadi ya tetap terhubung, kemudian belajar dan berkembang gitu. Itu yang jadi komitmen buat kami agar Indonesia ini bisa maju. Dengan Indonesia maju, insya Allah juga Telkomsel pasti lebih maju, lebih jauh lagi gitu ya. Harapan kami di situ sih Kak. Oke, baik. Berarti Mas, Telkomsel itu sendiri memang berkomitmen agar masyarakat Indonesia tetap terhubung, belajar, berkembang, dan satu tujuan Telkomsel adalah membuat masyarakat Indonesia bahagia. Wow, betul ini sekali. luar biasa banget loh, keren. Aduh Mas Adi, terima kasih banyak ini udah mau berbagi di sini, udah mau sharing dengan kita di sini. Nanti kapan-kapan kita undang lagi, masih bersedia ya Mas ya? Masih, siap. Masih loh ya. Ada syarat khusus nggak sih untuk ngundang lagi di sini? Nggak ada syarat khusus. Nggak ada. Yang penting ada minum sama makanan No. Nah, tim tuh dikomplain kan di akhir, bener-bener. Ya udah, nanti habis ini kita makan malam mungkin ya Mas. Oke, siap, cocok. Oke, baik, terima kasih Mas Adi, dan aku boleh minta bantu Mas Adi untuk supaya penonton di sini bisa subscribe, like, dan share video ini. Boleh mungkin dari Mas Adinya? Oke, untuk teman-teman yang ada di sana, pelanggan Telkomsel khususnya, silahkan like dan subscribe. Karena like dan subscribe tidak berbayar. Silahkan klik ya. Oke, kalau gitu terima kasih ya buat kalian yang udah nonton podcast ini dari awal sampai akhir, dan ini keren banget, isinya daging semua. Dari bintang tamu kita ada Mas Adi ya dari Telkomsel Batam. Jadi buat kalian jangan lupa, seperti yang disampaikan Mas Adi tadi, subscribe itu nggak bayar, jadi jangan lupa di subscribe ya, juga like dan share postingan ini. Aku Vita Inong pamit undur diri dan sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye bye.